Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Tama Marito Hartonang, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan, dengan NIM 523-323-0008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga mempraktikkan simulasi counter naik dan turun menggunakan Arduino pada mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Eka Dodi Suryanto, SPDMT. Baik, adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama untuk memahami prinsip kerja counter dalam sistem digital. Yang kedua, mempelajari implementasi counter, counter up dan counter down. Ketiga, menghubungkan sinyal input yaitu clock dari tombol dengan output berupa urutan biner yang ditampilkan lewat LED. Dan yang keempat, mengkaji perbedaan counter manual dengan menggunakan tombol dan counter otomatis dengan delay timer. Baik, dasar teori yang kita gunakan yaitu counter adalah rangkaian sekuensial digital yang menghitung jumlah pulsa masukan atau yang kita kenal dengan sebutan clock. Counter dapat dirancang sebagai up counter, menghitung naik, maupun down counter, menghitung turun. Pada microcontroller, counter digunakan dalam banyak aplikasi, misalnya sebagai timer, penghitung event, atau pembagi frekuensi. Nah, dalam percobaan ini, Arduino akan kita gunakan untuk mensimulasikan counter 4 bit, di mana input clock berasal dari tombol, dan hasil perhitungan ditampilkan melalui LED dalam format biner. Nah, dalam praktik kita kali ini, komponen yang akan kita gunakan yaitu ada Arduino, kemudian laptop dengan aplikasi software Arduino IDE, kemudian kabel USB. Kemudian kita menggunakan breadboard dan kabel jumper. Nah, selanjutnya kita menggunakan satu push button. Nah, kemudian 4 LED. Sebenarnya kita menggunakan 2 push button. 4 LED, 4 resistor 220 ohm dan 2 resistor 10.000 ohm. Nah, ini adalah gambar desain rangkaian yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Kita bisa lihat pada rangkaian ini, di mana di sini kita memiliki 4 buah LED, di mana LED ini tersambung ke resistor 220 ohm. Nah, ujung dari resistor tersambung ke pin digital dari Arduino, yaitu pin digital 8, 9, 10, dan 11. Nah, untuk kaki LED yang positif akan terhubung ke pin negatif dari breadboard dan akan terhubung langsung ke ground. Nah, di sini pada push button kita memiliki 2 push button, di mana satu kaki dari push button menuju 5 volt, pin 5 volt dari Arduino, dan satu kakinya lagi. Baik, di sini kita akan melanjutkan penjelasannya, di mana di sini kita akan mensimulasikan rangkaian yang telah kita jelaskan pada sebelumnya, di mana di sini kita menggunakan 4 buah LED, yang di mana LED ini adalah sebagai indikator, di mana anodanya terhubung langsung dengan resistor. Nah, resistor tersebut terhubung langsung dengan pin digital, yaitu mulai dari LED mulai dari pin 8 sampai pin 11. Nah, untuk katodanya terhubung langsung ke negatif, yang dimana negatif ini terhubung ke ground dari Arduino. Nah, selanjutnya pada push button ini
di mana di sini ada dua push button. Push button ini berfungsi untuk memberikan sinyal kepada LED. Di mana sinyal satu dia akan memberikan oh, sinyal high yang dimana akan menyala, kemudian ketika ditekan lagi sinyal 0 dia akan memberikan tanda low. Nah, pada satu kaki dari push button ini terhubung dengan uh, resistor 10.000 ohm. Nah, resistor dengan terhubungnya satu kaki ke resistor 10.000 ohm dan satu kaki lainnya dari push button ini ke 5 volt, pin 5 volt dari Arduino, maka ini push button akan bersifat pull up. Nah, ketika kita tekan, nah, kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, ketika kita tekan, maka lampu akan menyala. Baik, di sini adalah sketch yang akan kita gunakan untuk aplikasi praktek kita pada hari ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan kita jelaskan pada baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sketch yang akan kita gunakan yang pada simulasi, yaitu di mana di sini adalah sketch dari modul 5 simulasi counter 4 bit, di mana program ini kita mensimulasikan counter 4 bit dengan Arduino menggunakan dua tombol dan 4 LED. Nah, pin 2 sebagai tombol clock dan pin 3 sebagai reset, di mana sini pin 2 sebagai clock, pin 3 sebagai reset, dan pin 8 sampai 11 adalah untuk LED output. Nah, saat tombol reset ditekan, maka nilai counter diatur ke 0. Nah, pada saat tombol clock ditekan, nilai counter berkurang dari 1. Nah, terus hasil hitungan biner 0 sampai 15 ditampilkan dengan melalui 4 LED tersebut. Nah, operasi count yang lebih dari 15 digunakan untuk menyalakan LED sesuai bit biner dari nilai counter dengan delay 200 milisecond. Nah, sekian penjelasan saya mengenai. Baik, selanjutnya di sini kita merangkai langsung pada hardware, di mana kita mengaplikasikan dari software yang sudah kita simulasikan terlebih dahulu di website Wokwi, di mana di sini kita sudah sketch codingan yang telah kita jelaskan tadi. Nah, di sini pada rangkaian ini kita menggunakan 4 buah lampu LED, di mana lampu LED ini adalah menampilkan hasil hitungan dalam bentuk kode binar 4 bit. Nah, saat dia nanti menyala, bit berarti bernilai 1 dan kalau mati bernilai 0. Nah, saat ini kondisi dalam keadaan mati berarti bernilai 0. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai dua push button, yang dimana satu adalah sebagai tombol clock yang dimana terhubung dengan pin 2 digital pada Arduino, dan yang satu lainnya lagi terhubung ke pin 3, yaitu untuk mengembalikan nilai hitungan ke 0 atau dia sebagai tombol reset. Nah, selanjutnya di sini ada resistor. Nah, kalau resistor pada lampu LED ini
Fungsinya untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Nah, kalau untuk pada push button ini, dia ini posisinya sebagai pull down resistor, menjaga agar input tetap bernilai 0 saat tombol tidak ditekan. Nah, saat tombol tidak kita tekan lampunya mati. Nah, kemudian breadboard di sini sebagai media perakitan kita. Nah, di sini ada dua jalur yang menuju ke ground. Nah, di mana ground itu adalah jalur sebagai referensi tegangan, dan yang kelima V, ini 5V adalah untuk menyediakan tegangan positif untuk rangkaian. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai rangkaian. Rangkaian ini menunjukkan prinsip dasar penghitungan digital yang sederhana namun efektif untuk dipelajari dalam sistem digital dan microcontroller. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, Bapak Eka Dodi Suryanto, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan dan mempraktikkan, saya